Terima kasih Sobat iDream untuk Anda yang masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Saya masih ditemani oleh Dr. Fatah. Kita membahas bagaimana nih olahraga untuk perempuan atau olahraga dan perempuan. Tadi udah jelaskan di sesi pertama bahwa ternyata olahraga itu penting banget nih ya. Walaupun seorang perempuan, seorang ustazah, aktivis atau mungkin juga beraktivitas berdakwah, tapi jangan melupakan olahraga. Justru olahraga itu juga penting untuk kesehatan. Nah, kalau olahraga ini penting. Olahraga yang bagaimana nih yang tepat untuk perempuan nih Pak Dokter? Karena pasti berbeda dong ya cara berolahraga laki-laki dan juga perempuan. Berbeda sedikit sebetulnya ya. Berbeda sedikit karena perbedaannya itu mungkin itu juga kalau dilombakan karena kan fisik laki-laki itu kan lebih kuat daripada perempuan kan, sehingga tidak mungkin misalkan ada pertandingan ini kan laki-laki perempuan digabung gitu kan. Betul. Kemudian kalaupun perlombaan itu biasanya standarnya berbeda, standar laki-laki sama perempuan gitu kan. Tapi kalau untuk secara umum sama saja. Jadi secara umum bahwa olahraga itu kan pertama dia harus memenuhi unsur apa kan, kalau kita lebih mudahnya ngingetnya FIT kan. FIT itu, F itu adalah frekuensi. Jadi olahraga itu baik laki-laki maupun perempuan, frekuensinya itu harus tidak semaunya aja gitu. Bukan tidak misalkan saya lagi mau olahraga, enggak seperti itu, tapi ada takarannya, frekuensinya. Harus teratur juga. Teratur juga ini kita hati-hati tuh. Teratur. Sekarang saya olahraga setahun sekali, teratur enggak? Iya teratur. Teratur kan, ya kan? Setahun sekali teratur kan. Teraturnya teratur yang seperti apa? Ya sesuai berkesinambungan dengan, lah. Atau jadi gimana? Konsepnya olahraga itu minimal 2 hari sekali frekuensinya. Ya, jadi frekuensi olahraga itu 2 hari sekali, itu yang pertama ya. Jadi entah laki-laki entah perempuan, kalau dia mau mengambil manfaat, mendapatkan manfaatnya dari olahraga, maka lakukanlah olahraga itu 2 hari sekali frekuensinya ya. Hari ini olahraga, besok tidak, besoknya lagi olahraga, besoknya tidak, dan seterusnya. Itu minimalnya ya. Tiap hari boleh nggak? Boleh, tapi selama seminggu itu harus ada waktu untuk istirahatnya. Mungkin sekali, jadi seminggunya ada yang sampai 6 kali, 5 kali, tapi minimal dua hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Jadi hari ini olahraga, besok istirahat. Itu dari sisi frekuensinya. Karena kalau tidak 2 hari sekali, maka manfaatnya tidak akan terasakan. Kan kita olahraga maunya ada peningkatan kekuatan fisik, ya kan? Betul. Jadi kenapa kalau orang olahraga itu kekuatan fisiknya meningkat? Kita contohnya gampang aja, kita push up aja ya. Push up kan dikasih beban, karena dikasih beban ototnya itu makin membesar. Nah otot itulah yang nanti memikul beban itu. Jadi kalau kita latihan maka otot kita akan makin besar. Kalau ototnya makin besar berarti kita bisa mampu memikul lebih berat lagi. Berarti kekuatan fisik kita meningkat. Betul. Tapi kenapa harus 2 hari sekali? Ya, sekali nih ya. Ketika kita olahraga ototnya membesar, besok istirahat. Nah nanti kalau 2 hari tidak olahraga lagi, balik lagi kan. Makanya supaya bertahan, setelah 2 hari diulangi lagi. Dibalikin lagi, supaya dia bertahan. Ya kayak gini aja gampangnya nih. Kita punya karet, ya karet atau balon ya, karet lah ya. Karet kan kalau dipanjangin ini kan, tarik kan mulur, ya kan, mulur balikin, terus lama-lama kalau udah sekian kali dibiarin makin panjang nggak? Iya, melar dong, betul. Melar kan? Betul. Tapi kalau cuma sekali mulur, balikin, udah besoknya dilihat lagi, lah sama nggak panjangnya? Sama. Masih kayak gitu. Ya kan? Berarti nggak perlu mengaruh ya kalau hanya sekali-sekali ya Dok ya? Kalau cuma jadi harus 2 hari sekali, itu dari sisi frekuensinya ya kan, 2 hari sekali. Laki perempuan sama. Ya, jadi kemudian yang kedua selain frekuensi ada yang namanya intensitas. Nah ini nih intensitas ya kan? nih. Apakah sama laki-laki kalau kemarin misalnya dari jarak, misal kalau olahraga lari dari jaraknya atau waktu atau mungkin cara berolahraganya seperti apa nih Dokter? Jadi intensitas itu nanti akan dipengaruhi oleh tingkat kebugarannya dia. Ya memang karena perempuan biasanya
kebugarannya lebih rendah dari laki-laki, berarti nanti intensitasnya juga akan lebih rendah dari laki-laki. Yeah. Nah, yang namanya intensitas itu apa sih? Jadi intensitas itu berat atau tidaknya olahraga kita, itu intensitas. Jadi misalnya gini, kalau saya lari dengan kecepatan 10 km per jam dengan 15 km per jam, beratan mana? 15 kan? Yeah. Nah, berarti intensitasnya lebih tinggi itu. Ya, jadi intensitas itu menunjukkan seberapa berat olahraga yang kita lakukan. Nah, cara ngitungnya, ngukurnya gimana? Ya, kemarin juga sudah di sesi sebelumnya juga sudah dijelaskan ya Pak Dokter ya. Lupa kan? Dari apa ya, tergantung masa tubuh juga. Jadi intensitas itu untuk melihat dari denyut jantungnya. Olahraganya apa saja yang lihat denyut jantungnya, denyut jantungnya. Jadi kan kalau kita olahraga kan denyut jantung kita bertambah kan, makin cepat kan, cepat. Nah, itu sampai seberapa cepat denyut jantung kita boleh diperbolehkan kan itu. Jadi saya olahraga lari pasti cepat kan, sampai boleh berapa sih denyut jantung saya boleh berdetak 1 menitnya. Itu ada ininya kan, ada apa, ada aturannya ya. Aturannya itu kan ada namanya denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal itu 220 dikurangi umur. Jadi kalau umur saya 50, denyut jantung maksimalnya berarti 220 dikurangi 50 berapa? 250 dikurangi 220 kurangi 50 berarti 170-an. 170 kan? Jadi denyut jantung kita maksimalnya 170. Jangan sampai kita lari nguber ini Metro Mini misalkan ya kan. Akhirnya denyut jantung kita 180 per menitnya. Bisa jebol, bisa nggak kuat kan, nggak tahan gitu, kan. Makanya itu kita harus tahu dulu nih. Ya, jadi kita harus tahu dulu denyut jantung maksimal kita itu berapa. Ya, masing-masing orang beda-beda. Betul. Ya, jadi 220 kurangi umur. Ya, jadi kalau umurnya 50 berarti 220 kurangi 50 170. Nah, olahraga itu akan memberikan dampak kalau intensitasnya masuk ke zona latihan namanya. Ya, kalau untuk orang awam itu 70% kira-kira tuh. 70%, sekitar segitulah, 70% dari denyut jantung maksimal. Jadi kalau 70% kali 170 berapa? 70 tambah 49, 119 ya, 120 lah. Jadi kita berolahraga, ibu-ibu berolahraga ya, yang umurnya tadi 50 tahun, maka olahragalah apa saja olahraganya, tapi denyut jantungnya sampai 120. Gitu. Baik. Nah, kalau Pak Dokter sendiri menganjurkan ya buat ibu-ibu mungkin tadi yang kaum muslimah yang biasanya berdakwah atau mungkin aktivis-aktivis, biasanya kegiatannya berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terus tiba-tiba ingin berolahraga nih. Kalau Pak Dokter menganjurkan olahraga apa nih yang bagus, yang tepat dan ya sesuai lah dengan kegiatan mereka sehari-hari, Pak Dokter? Yang perhatikan adalah umurnya dia, ya. Yang kedua berat badannya, ya kan? Karena umurnya sudah 70, olahraganya bulu tangkis, lompat-lompat misalkan, ya. Atau senam aerobik tapi high impact. Kan ada senam aerobik yang ada low impact, ada high impact. High impact itu yang banyak lompat-lompatnya. Ya, itu. Jadi senam itu macam-macam, ya. Intensitasnya berarti macam-macam. Ya, makanya untuk yang udah tua, berarti yang umurnya udah lebih tua kan. Jangan yang high impact, yang banyak lompat-lompatnya. Itu nanti dicirikan dengan denyut jantungnya tinggi. Ya, jadi itu yang pertama kan umur ya. Jadi karena kalau sudah berumur berarti hindari olahraga yang lompat-lompat. Yang paling safety memang ya renang. Ya kan? Kalau orang tua kan renang. Naik sepedanya sepeda statis mungkin ya. Kalau di Jakarta kan sini sepedanya susah, nggak ada tempatnya itu kan. Jalurnya padat kan. Ya, sepeda statis gitu kan. Karena sepeda itu lebih aman ya kan, dia tidak menahan berat badan. Ya, sebenarnya bulu tangkis boleh nggak? Boleh, cuma asal nggak usah lompat-lompat ya kan. Jadi kalau jangan mau smash kayak dulu smashnya Lim Swicking kan, lompat Susanti gitu kan. Ya. Ini kan olahraganya cuma sekedar mau sehat, ya kan, nggak usah lompat, nggak usah ngejar, nggak usah lari dikejar. Misalnya ternyata
main bulu tangkis bolanya di depan 5 meter dikejar diumpet sama dia kan nggak usah kan kita bukan bertanding ya kan kalau jauh dibiarin aja ya kan itu jadi yang kedua yang yang pertama tadi perhatikan kan umur oke. Yang kedua adalah masalah berat badan Ya oke mungkin ada ibu-ibu nih selalu masalah dengan berat badan ini. Ibu-ibu yang berat badannya over kan karena kan kita ini kan sekarang sudah makmur ya. Kalau zaman 70 tahun ke sana mungkin kan kita masyarakat kita masih penghasilannya masih taraf kehidupannya masih ini kan sekarang kan sudah relatif lebih baik. Sehingga makanannya juga semakin beragam, semakin banyak. Banyak pilihan juga. Banyak pilihan, kemudian karena banyak pilihan akhirnya banyak yang dimakan juga sehingga badannya jadi over. Nah, ini orang yang berat badannya over ya ciri-cirinya apa berat badannya over? Ciri-cirinya dari BMI-nya. BMI itu body mass index. Indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh kan. Yang apa namanya berat badannya berapa, kemudian dibagi tinggi kuadrat. Tinggi kuadrat, oke. Jadi misalkan saya ibu-ibu berat badannya 100 ya, 100 kilo. 100 kilo. Tingginya 2 meter. Berarti 100 bagi 2 berapa? 50. Dibagi lagi 2 kali baginya. 25. Nah, jadi 25 kan. Nah, itu ciri-cirinya berat badan idealnya. Jadi kalau yang berat badannya di atas yang BMI-nya di atas 25, maka berarti kan over. Ya, tadi berarti karena over badannya kan berat. Ya, hindarilah olahraga yang perlu yang lompat-lompat tadi. Nah, itu ya kan? tuh ya. Senam tapi jangan senam high impact, ya kan? Kakinya mungkin jalan kanan kiri maju jalan, jangan lompat, ya kan? Jalan saja sambil menggerak-gerakkan tangannya, itu kan low impact kan. Itu dari sisi berat badan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan ya dari sisi kepatutan kan. Iya, nah ini lagi. Patutan tadi kan, ya mau ustazah main bola, itu kan nama anak muda di lapangan. Ustazah main futsal gitu nggak mungkin. Main futsal itu kan, ya itu tidak dilarang, nggak ada larangannya kan, cuma kan nanti dilihat sama jamaah, wah itu ustazah yang di TV kemarin yang ceramah umum ya kan, kemudian besoknya lihat lagi main bola sama anak-anak di lapangan kan, itu kan tidak istilahnya dari sisi kepatutan ya kan, ya kita lihat cari-cari yang sesuai lah ya dokter. Sesuai lah gitu kan, ya tadi. Mungkin di rumah sebetulnya kalau misalkan sepedaan juga tidak masalah kan, jalan jogging kan tidak renang apalagi kan lebih bagus. Cuma tadi kita harus punya sarananya kan, tadi kemarin waktu itu kan dibahas renang kan harus punya punya kolam renang. Susah ya nyari kolam renang yang nyewa tapi kan yang misah juga susah. Misah juga susah. Terkadang kan pengennya perempuan sendiri kan. Jadi dari sisi kepatutannya ibu-ibu ya, jadi kalau ustazah ya jangan main bola gitu kan. Tapi kan sepedaan bagus ya kan, sepedaan cari tempat-tempat yang agak sepi atau jogging ya kan, atau senam ya kan. Nah senam juga mungkin senam tadi kan senam kan macam-macam, karena senam juga gini, ada senam yang seakan-akan menari. Ya kan, yang ini mungkin Zumba, kan mungkin Zumba kan, ustazah olahraga makanya Zumba, waduh Zumba gitu kan, misalkan apalagi dia jadi instruktur lagi kan, jadi instruktur di atas panggung Zumba, nah itu kan tidak patut ya. Karena apa? Karena gerakannya mungkin gerakan kayak menari, betul. Ya kan? Jadi aurat itu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu dihindari ya. Ustazah senam ya mungkin kalau rame-rame di bawah dan gerakannya tadi. Kalaupun misalkan iya tapi kan saya ikut senamnya ada senam rutin di dekat rumah. Senam SKJ lah. Apa saja misalkan ada senamnya ya. Instrukturnya kan kita nggak tahu siapa. Ternyata instrukturnya dia Zumba, ya kan. Terus gimana? Boleh nggak? Iya boleh aja, tapi kan gerakannya nggak harus ngikutin, ya kan. Kalau dia gerakannya agak seperti menari, ya kita bikin gerakan sendiri yang ya mirip tapi nggak seperti menari, kan bisa seperti itu. Nggak salah kan? Baik, berarti untuk ini buat ibu-ibu di rumah ya yang harus diperhatikan kalau ketika berolahraga yang pasti juga intensitasnya tadi sesuaikan dengan umur lah ya. Jangan ibu-ibu nanti udah tua tapi malah bermain olahraga yang berat gitu. Kemudian juga berat badan juga diperhatikan dan kemudian juga sesuai dengan kepatutannya lah ya, sesuai dengan
kalau dilihat lebih enak gitu ya kalau perempuan berolahraga gitu. Dan seperti apa lagi pembahasan kita sahabat iDream tetap di 1044 AM iDream Radio. Dan saya juga ajak untuk Anda yang di rumah bisa bergabung yang mungkin memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini. Silakan Anda bisa telepon di 0217888500 atau juga bisa WhatsApp di 082297891044. Tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.